Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, ini adalah video tutorial bagaimana caranya bikin template lirik estetik yang seperti Besti share di grup arahan ya. Nah, jadi di sini Besti akan ajarin bagaimana caranya bisa bikin template hanya 1-2 menit saja satu templatenya. Jadi teman-teman bisa bikin itu minimal 10 template per hari. Wah, luar biasa ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah sampulnya. Ya, sampulnya dan fotonya yang teman-teman pakai secara konsisten. Seperti yang Besti jelasin di grup ini. Ya, ini Basti jelasin soal ini ya. Nah, jadi template yang tema template yang Basti jalankan itu adalah lirik estetik. Nah, kemudian sampulnya konsisten hanya satu bentuk, hanya satu konsep ya. Cuman gambarnya nanti yang berbeda-beda di dalam yang akan diganti pada orang yang menggunakan template kita. Nah, untuk judulnya itu juga konsisten, hanya satu, yang membedakan hanya nomornya saja dan mungkin ada tambahan JJ kalau itu templatenya jedak-jeduk ya. Nah, kemudian tapi untuk temanya itu sendiri tetap lirik estetik gitu ya, karena ini yang paling gampang dibuat, yang paling banyak dicari juga. Dan kalau misalnya teman-teman pakai tambahan jedak-jeduk juga itu makin banyak yang diminati oleh pengguna CapCut atau oleh pengguna-pengguna TikTok yang menggunakan template di CapCut itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa pakai hashtag ketika menambahkan template ke CapCut. Jangan lupa menambahkan hashtag, minimal hashtag FYP atau sesuai dengan apa yang teman-teman buat. Misalnya kayak Basti lirik estetik, JJ tipis-tipis misalnya, atau FYP CapCut, atau yang berhubungan dengan si template kita gitu. Nah, jadi per hari minimal nanti Besti akan upload itu 10 template per hari di akun barunya Besti, dan ada 2 akun baru yang akan Besti mainkan. Nah, di sini nanti insya Allah hari Senin kita akan main optimasi ya. Nah, jadi misalnya nanti teman-teman ikut optimasi, ikutkan satu templatenya untuk dioptimasi bareng-bareng, untuk di up untuk levelnya gitu ya. Nah, lanjut. Gimana cara buatnya? Jadi untuk sampulnya itu sendiri teman-teman, saya tekankan lagi, bikin satu sampul di Canva itu juga banyak. Teman-teman tinggal pakai aja template yang ada di Canva, tinggal ganti aja tulisannya, misalnya tentang lirik estetik kayak ini ya, Basti tulis lirik estetik, yuk dipakai yuk. Untuk ada ajakan gitu ketika orang melihat sampulnya kita atau melihat ini template kita di beranda mereka, itu mereka sudah ada arahan untuk membuka si template kita karena sudah ada ajakan yuk dipakai yuk gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang akun, misalnya teman-teman punya 2 akun, jangan disamakan untuk sampulnya. Jadi bikin sampul yang berbeda tapi isinya sama gitu. Oke ya, cara buatnya gimana Besti? Oke, yang pertama kita harus cari dulu untuk liriknya yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita nggak menggunakan font yang ada di aplikasi CapCut. Karena apa? Karena kalau menggunakan font itu akan bakalan lama cara buatnya. Jadi kita pakai overlay saja. Nah, untuk mendapatkan overlay itu kita tinggal masuk di TikTok saja ya. Ini saya kecilin dulu. Nah, jadi teman-teman tinggal searching aja seperti biasa di sini ya. Di pojok kanan atas ada tanda pencarian. Kemudian teman-teman tulis saja overlay. Overlay. Misalnya apa yang lagi viral sekarang nih? Yang lagi viral itu kayak tulisan tiba-tiba aku melayang. Nah, teman-teman tinggal tulis saja tiba-tiba aku melayang, atau lirik-lirik estetik yang lainnya teman-teman tinggal tulis aja di sini. Yang penting kuncinya overlay. Ya, overlay. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga tuh yang lagi viral itu mukamu manis seperti gula. Nah, misalnya kita cari, nah ini yang bisa teman-teman ambil yang latar warna hitam. Nah, ini overlay. Nanti kita bisa edit di CapCut-nya. Nah, kayak gini. Nah, misalnya ini yang Basti pilih
untuk tulisannya. Nah, teman-teman tinggal klik yang bagian tanda share di pojok di bagian sebelah kanan yang Basti tandain, kemudian simpan videonya. Nah, jadi coba saya cari dulu ya. Kalau misalnya nggak ada tulisan simpan, berarti ini nggak mengizinkan untuk disimpan nih. Kita cari ya. Kita cari yang lain. Nah, misalnya ini, klik lagi share. Nah, kalau ada tulisan simpan video, pakai yang ada simpan videonya. Nah, klik simpan video dan videonya tersimpan. Kita langsung masuk ke aplikasi CapCut aja. Nah, di sini Basti sediain kayak lirik-lirik estetik ya. Nah, ini yang tadi. Selanjutnya di sini Basti pilih edit. Ingat, pakai gambar yang sudah teman-teman buat. Jadi di sini gambarnya cuman Basti ambil dari Canva atau Basti ambil dari Pinterest nanti, dan gunakan itu aja terus, nggak usah diganti-ganti. Karena atau teman-teman mau tambahin kayak tulisan ganti foto kamu di sini atau ganti gambarnya di sini. Jadi bebas saja teman-teman, hanya menggunakan satu aja ya. Oke, klik tambah. Nah, kemudian kalau udah masuk, teman-teman jangan lupa hilangkan watermarknya ya. Jadi ini akhirannya kita hapus. Nah, kemudian teman-teman panjangkan durasinya ya, minimal 20 aja dulu, nanti disesuaikan dengan overlay yang akan kita tambahkan. Selanjutnya kita back dulu, kemudian teman-teman klik overlay. Nah, kemudian tambahkan overlay, masukkan video yang teman-teman sudah ambil tadi. Nah, jadi misalnya Basti ambil yang ini ya, ini udah keambil ternyata. Nah, klik tambah. Nah, selanjutnya di sini kita harus pangkas ya, karena di sini ada tulisan TikToknya. Jadi itu yang harus kita pangkas. Nah, caranya teman-teman tinggal cari aja menu edit yang ada di bawah. Selanjutnya klik pangkas dan di sini kita hilangkan si watermarknya. Kalau misalnya balik-balik seperti ini, ya teman-teman keluar aja dulu ya. Keluar, kemudian klik lagi pangkas biar si TikToknya itu hilang. Nah, di bagian bawah sini juga. Oke. Nah, selanjutnya kita klik centang. Nah, di sini udah ada ya. Udah ada si liriknya. Nah, selanjutnya di sini kita mainkan overlaynya. Nah, jadi teman-teman lihat menu-menu yang ada di bawah sini, ada yang namanya gabungan. Gabungan ini teman-teman tinggal pilih aja yang filter. Nah, jadi tulisannya itu latar warna hitamnya itu hilang gitu. Nah, atau pakai yang, kalau mau lebih jelas lagi, pakai yang pencerah atau filter ya. Kalau filter dia agak smooth, agak ini ya. Kalau pencerah dia tipis gitu. Kalau filter dia agak tebal. Oke, jadi seperti itu. Jadi bebas saja di sini pakai pencerah atau filter, jangan pakai yang lain. Karena kalau yang lain itu bentuknya kayak gini semua, teman-teman. Jadi pakai filter atau pencerah. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita klik centang dan lihat durasinya ya. Durasinya di sini kalau misalnya sudah ada tulisan TikTok, itu kita bagi ya. Nah, jadi sampai di sini kita cari menu bagi lalu hapus. Kemudian ini yang lewat juga kita sesuaikan ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal mainkan besarnya gitu ya. Nah, jadi kita perbesar untuk tulisannya, misalnya ditaruh di atas atau bebas di mana aja yang teman-teman mau tambahkan. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita ekstrak audionya ya, ekstrak audio. Nah, setelah ekstrak audio teman-teman klik audionya lalu pilih yang pudar biar
musiknya itu nggak langsung berhenti tiba-tiba gitu ya. Nah, jadi di sini Mbak Esti pakai yang 1,5 second aja. Oke, segampang itu. Nah, kemudian untuk menambahkan kayak estetik atau nanti efek-efek pada saat orang menggunakan template kita, foto dia berubah filternya dan lain-lain, ya kita wajib menambahkan filter gitu ya. Nah, misal contoh nih gambar atasnya ini yang objek utamanya nanti yang akan diganti foto-foto orang lain yang menggunakan template kita ubah filternya. Jadi pilih filter, lalu sesuaikan aja filternya ya, yang mana yang teman-teman ingin tambahkan. Jadi misal contoh, Mbak Esti akan menggunakan yang agak-agak gelap dikit ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Esti atur untuk filternya itu di 90. Kemudian centang. Kemudian selanjutnya di sini kita pakai di bagian efek. Jadi kita keluar dulu, kemudian pilih efek video. Lalu di sini teman-teman cari yang namanya tekstur. Di bagian bawah di atas ini cari yang namanya tekstur, dan teksturnya di sini teman-teman bisa pakai yang teman-teman ingin gunakan. Jadi misalnya contoh nih ya, pasti pakai yang sinar karena biar match aja gitu ya. Teksturnya di sini bisa kita turunkan biar nggak terlalu over. Nah, misalnya di 25. Kemudian centang. Lalu untuk durasi si efeknya ini ya, efeknya kita panjangin sampai akhir. Kita seret sampai akhir kayak gini, dan selanjutnya kita mainkan lagi efek video. Tekstur masih tetap sama. Di sini Mbak Esti mau pakai cetakan ya. Jadi di sini Mbak Esti pilih yang cetakan. Lalu disesuaikan juga teksturnya, nggak usah terlalu over juga, biar nanti fotonya juga jelas pada saat dimasukkan. Nah, kemudian klik centang. Dan durasinya kita panjangin lagi sampai akhir, dan udah beres. Kalau teman-teman mau pakai tema jedak-jeduk ya silakan teman-teman masuk dulu ke audionya ya. Masuk ke audio, kemudian teman-teman cari yang namanya GBG potongan, kemudian buat otomatis untuk iramanya biar mempermudah teman-teman pada saat untuk membuat si JJ-nya itu. Kita tunggu sampai akhir ya. Nah, kemudian di sini misalnya teman-teman pengen tambahin yang irama 1 atau irama 2, bebas saja, klik centang. Kemudian selanjutnya di sini kita akan goyang-goyangkan objek yang akan kita ganti nanti, atau template foto yang akan orang lain ganti gitu ya. Itu aja bahasanya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih dulu bagian objek utamanya. Ini kalau jedak-jeduk ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai jedak-jeduk, seperti dia aja udah upload ke sosial media, upload sebagai template di akun CapCut-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan jedak-jeduk, silahkan ikuti, lanjutkan step by stepnya untuk editing jedak-jeduknya sekalian aja ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya saya tekankan lagi, kalau misalnya teman-teman nggak mau menggunakan versi jedak-jeduk, ini di skip aja, lanjut langsung posting ke akun kreator masing-masing. Oke, nah di sini misalnya Mbak Esti play dulu ya. Nah, jadi keselnya di sini Mbak Esti mau mainkan. Jadi pilih objek utamanya yang gambar yang mau diganti. Nah, selanjutnya di sini klik tanda plus untuk mainkan animasinya. Nah, selanjutnya di sini Mbak Esti akan kayak bergetar-getar gitu ya teman-teman, diperbesar, tapi durasinya itu biar ada efek getar-getarnya gitu. Nah, coba. Nah, jadi kayak gitu tadi ya. Ini masih butuh tambahan.
Nah, jadi kita mainkan, ditambah lagi dikit ya. Nah, kemudian terakhir kembalikan posisinya semula. Oke, nah jadi hasilnya kayak gini nih. Nah, kemudian kalau mau ditambahin lagi, di sini masih perlu sih sebenarnya. Diperbesar lagi. Jadi kalau mau si gambarnya itu berkedip-kedip kencang, nah untuk animasinya itu harus mepet-mepet, ya, mepet semepet mungkin. Oke. Oke, jadi sampai di sini coba kita play lagi. Jadi kalau bikin jedak-jeduk itu kita harus play, pause, dan harus disesuaikan dengan beatnya atau nadanya ya. Nah, jadi tiba-tiba di sini saya pengen pakai efek loncat-loncat ya. Nah, di sini misal contoh, atau ini saya mau bagi ya, klik bagi. Nah, kemudian di sini saya mau mainkan di gaya. Untuk masuknya itu kayak goyang-goyang ya. Oke, kemudian diperpanjang aja, centang, diperpanjang sesuai dengan oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada ketukan lagi di sini. Di sini pasti akan goyang-goyangkan. Nah, pilih lagi objeknya, klik tanda plus, kemudian atur besarnya dulu. Set, misalnya segini. Nah, kemudian kita langkain. Jadi teman-teman lihat ya. Ini yang bundaran-bundaran kuning itu kita langkain 2. Nah, kemudian kita atur posisinya ke atas, besarin dulu. Kemudian atur posisinya ke atas kayak gini. Kemudian kita langkain lagi 2. Posisinya lagi turun ke bawah. Oke. Kemudian langkain lagi 2, posisinya naik lagi ke atas. Jadi gitu aja kalau bikin efek jedak-jeduk ya. Nah, kemudian selanjutnya langkain lagi 2 titik kuning, tarik lagi ke bawah. Nah, kita coba play dulu ya, apa sesuai enggak ya. Nah, jadi kita bikin sampai akhir ya. Nah, klik lagi tanda plus, kita bawa ke atas. Kemudian lewati lagi. Kita bawa lagi ke bawah. Oke, selanjutnya akhiran di sini diperkecil. Kemudian bawa di tengah. Oke, selanjutnya kita play. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, di sini karena ada warna hitam ya di akhir, jadi saya tambahin. Kalau sudah selesai semuanya, kita tinggal klik tanda panah mengarah ke atas. Saya perhatikan dulu lagi ya untuk efeknya.
Ini perlu ditarik, dipanjangin. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik tanda panah yang mengarah ke atas. Maaf ya teman-teman kalau agak bising. Kita ekspor jadi template. Nah, kita karena di sini tadi ini ya teman-teman keputus. Nah, kalau sudah di sini pasti akan upload. Kita ekspor sampai 100% dan nanti ketika udah selesai klik posting sebagai template ya, seperti biasa gitu ya. Kita posting sebagai template, kemudian jangan lupa teman-teman hanya mencentang bagian 1 dan 3 atau gambarnya saja ya, gambar si background yang akan diganti ini ya, jadi foto orang yang menggunakan template-nya. Untuk overlay-nya itu nggak boleh dicentang karena ini overlay-nya ya liriknya yang sudah kita masukkan tadi gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik berikutnya. Kemudian di sini teman-teman pilih dulu sampulnya. Sampulnya teman-teman bisa ambil ya, unggah, bikin di Canva. Nah, jadi di sini mesti pilih yang lirik estetik. Nah, kemudian kita konfirmasi di pojok kanan bawah, lalu klik simpan di pojok kanan atas. Nah, kalau sudah, kita tulis lagi tuh apa judulnya, harus sama ya, konsisten. Lirik estetik 03. Nah, untuk tagarnya atau hashtagnya teman-teman bisa pilih FYP. Jadi di sini tinggal klik aja FYP CapCut atau lirik estetik. Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang ada di sini. Misalnya tiba-tiba, hashtag tiba-tiba. Nah, kemudian udah, kalau sudah kita klik posting. Untuk postingnya teman-teman harus tunggu sampai selesai, nggak boleh keluar dari CapCut, nggak boleh kunci layar handphonenya. Usahakan tampilannya tetap seperti ini sampai prosesnya selesai ya. Nah, kalau sudah, kita klik selesai dan kita tinggal tunggu aja sampai si CapCut-nya itu menyetujui atau selesai meninjau template yang kita gunakan. Jadi di sini pasti teman-teman bisa lihat ya, pasti itu tampilan bagian sampulnya itu semuanya sama. Kemudian isinya itu yang berbeda-beda gini. Jadi ini pasti pakai overlay juga ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang menggunakan template-nya kita, misalnya saya gunakan template ya. Di sini saya mau ganti misalnya fotonya yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya kita mau tambahin foto-foto yang berbeda, bisa nggak ya? Nah, itu bisa banget. Misalnya contoh nih ya, Besti tambahin foto ini. Nah, kalau misalnya Basti sebagai pengguna template yang sudah Basti buat ya, misalnya contoh. Nah, jadi otomatis seperti ini. Kalau misalnya gambarnya terlalu kecil mau diperbesar, kita klik aja seperti biasa kalau kita ngedit si template-nya. Jadi kita klik pangkas, lalu kita perbesar aja bagian yang akan kita ambil. Misalnya contoh, klik konfirmasi dan hasilnya sudah selesai. Kita klik ekspor, biar nggak ada tulisan CapCut-nya di pojok kanan atas atau pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Teman-teman nanti ekspornya itu pilih ekspor tanpa tanda air. Jadi dia otomatis masuk ke TikTok kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman klik ekspor, berarti itu ada watermarknya. Dan hasilnya nanti kalau orang gunain template kita seperti ini. Nah, jadi ya bermodalkan
video overlay dari TikTok, kemudian itu kita masukkan. Emang kita nggak bisa bikin ya Mbak Asti. Sebenarnya kita bisa bikin ya, teman-teman bisa bikin di Canva. Yang penting latarnya itu berwarna hitam. Bisa bikin di CapCut juga, yang penting warnanya berwarna hitam. Jadi misalnya teman-teman pengen bikin lirik sendiri nih, bikin lirik sendiri, bikin dulu overlaynya, bikin dulu video overlaynya, video liriknya itu. Misalnya teman-teman mau tambahkan efek teks, atau misalnya teman-teman mau ambil dari Canva, teman-teman harus menggunakan background berwarna hitam. Biar apa? Biar bisa digunakan di CapCut, atau bisa ditambahkan di CapCut nanti pada saat teman-teman ingin buat. Jadi untuk cara buatnya mungkin nanti ada sesi ya, pasti akan ajarin bagaimana cara bikin lirik estetiknya itu, bikin overlay lirik estetiknya mungkin di next video. Jangan di video ini karena ini sudah terlalu panjang. Oke, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Masih tunggu teman-teman ikut optimasi di hari Senin tanggal 5 ya, tanggal 5 September kita akan mulai optimasinya. Dan pasti mungkin ada yang sudah lolos juga untuk akun yang keduanya. Ingat, hanya bikin satu ya, kayak Mbak Asti ini di CapCut-nya itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Ya, kita klik dulu edit. Nah, di sini Mbak Asti edit aja, salin ya. Untuk di akun yang berikutnya itu Mbak Asti salin gitu. Nah, misal contoh yang satu ini yang di akun yang pertama. Ini temanya. Kemudian yang kedua itu temanya seperti ini, yang di salinan. Jadi teman-teman bisa langsung aja ganti ya. Di sini kan ada fitur ganti. Ganti aja, nggak usah diganti lagi, nggak usah ditambahin lagi kayak efek-efek, pakai efek yang ada aja gitu. Nah, tinggal langsung diposting. Seperti itu, simple. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ikut event, kayak misalnya nih di bagian sini ini udah disetujui ya lirik estetiknya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pusat tugas. Pusat tugas ini tujuannya apa? Biar poin kita itu cepat naiknya, level yang kita punya itu cepat naiknya ya. Nah, di sini misalnya kita pakai halo blur ya. Karena Mbak Asti sudah punya template yang sudah Mbak Asti buat, berarti nanti Mbak Asti tinggal ambil aja dari draft. Nah, draftnya ini nih, halo blur ya. Jadi misalnya nih Mbak Asti duplikat. Nah, udah diduplikat. Ini kan halo blur ya. Nah, selanjutnya ini yang lagi banyak dicari sih liriknya, bisa teman-teman juga gunakan. Nah, caranya untuk mengganti tinggal klik aja si ininya, kemudian klik ganti. Lalu di sini Mbak Asti pakai foto yang sesuai yang sudah Mbak Asti sesuai dengan yang Mbak Asti buat di Canva. Nah, misal contoh ini kita ganti. Bentar, saya enggak. Oke, nah ini udah keganti. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk overlaynya itu sendiri atau tulisannya, teman-teman bisa geser ke atas aja, ya. Jadi misalnya, ini tulisannya taruh di pojok sini nih. Nah, it's okay, nggak masalah. Nanti tinggal kita tambahin bagian si efeknya. Misalnya efeknya kita pengen tambahin tekstur dan lain-lain, itu bebas aja. Tapi kalau nggak mau diubah-ubah, ya tinggal klik tanda panah mengarah ke atas. Kita tunggu sampai ekspornya selesai. Udah. Itu di akun yang pertama Mbak Asti itu gambar foto anak Mbak Asti. Yang akun kedua itu Mbak Asti ambil dari Canva untuk bahannya ya. Posting sebagai template. Ingat, yang dicentang hanya bagian backgroundnya saja. Untuk overlaynya jangan. Kemudian klik berikutnya, pilih sampulnya. Kita pilih sampulnya dan klik bagian unggah ya. Nah, setelah klik unggah, teman-teman pilih yang sudah teman-teman siapkan. Konfirmasi, klik simpan, tulis namanya apa? Lirik estetik 404. Kemudian tagarnya bisa disamain aja ya, FYP atau lirik estetik atau tagar apa gitu, bebas aja dari teman-teman.
estetik. Nah, kemudian di sini oh manisnya. Hashtag oh manisnya dia. Oke, jadi di sini pakai aja yang ini, kemudian klik posting. Udah beres, cuman bikin sekali, tinggal ganti bagian ininya biar nggak sama aja gitu ya. Tapi kalau mau disamain sih it's okay, nggak masalah sih, tapi pasti pengen ya ada pembeda aja gitu, biar apa, biar akun yang satu dengan akun yang lainnya itu nggak sama-sama amat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak mau mengubahnya lagi, nah itu nggak masalah, bebas aja dari teman-teman ya. Oke, sampai kita tunggu prosesnya selesai, klik selesai, dan kita tunggu sampai si CapCut-nya menyetujui template yang sudah kita buat. Jadi hasilnya seperti ini ketika mereka masuk ke akun beranda CapCut kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.